Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang di pembelajaran daring SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang teks eksposisi. Pada bab kedua ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Kemudian ada identifikasi teks eksposisi, pengembangan isi teks eksposisi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan penyusunan teks eksposisi. Bagian yang A, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Di bagian teks eksposisi, kita akan membahas tentang apa itu ciri teks eksposisi, definisi teks eksposisi, dan juga jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Biasanya, teks eksposisi berisi tentang penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional di dalamnya. Kemudian yang B, gaya penulisannya informatif atau berusaha untuk menyampaikan tentang sesuatu. Yang C, teks memuat tentang fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jenis-jenis eksposisi dibagi menjadi beberapa bagian. Ada eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, dan eksposisi analisis. Bagian B, ada identifikasi teks eksposisi. Di bagian ini biasanya terdapat identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian ada fakta dan opini yang terdapat dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan cara berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Kemudian yang C, pengembangan isi teks eksposisi. Biasanya melengkapi tesis dengan argumen, kemudian menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Apa itu tesis? Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen. Biasanya tesis ini terletak di awal teks eksposisi ya. Kemudian
Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Biasanya dibuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat dalam teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari eksposisi tersebut supaya tidak melenceng keluar dari jalur yang dibahas. Kemudian yang D, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kebahasaan teks eksposisi biasanya terdapat beberapa istilah, adjektiva, ada afiksasi, verba, pronomina, dan juga konjungsi. Bagian E, penyusunan teks eksposisi. Langkah-langkah penyusunan teks eksposisi dan terdapat penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi antara lain terdiri atas 1. Menentukan topik atau tema. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks eksposisi itu ditujukan untuk apa. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan teks eksposisi secara padu. Kemudian ada bagian penyuntingan. Nah, di sini penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam sebuah teks. Oke, materi pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.